Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat, sekalipun bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca. Dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya. Apalagi dari susu ini yang luar biasa. Harumnya luar biasa, harumnya dari kopi ini yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini, mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, nah di video kali ini gue akan menjelaskan ya, beberapa waktu lalu sebelumnya memang ini nggak begitu heboh, tetapi banyak yang menyalahkan suatu kesempatan ini. Jadi ada aja hujatan demi hujatan ya kepada ya katakanlah jandanya Virgon, atau mungkin mantan istrinya Virgon, yaitu Inara Rusli ya. Inara Rusli ini yang gue tahu adalah dia dulu mantan anggota girl band Beksa ya,
Ya waktu itu di Indonesia itu lagi demamnya boy band sama girl band, dan gue saksiin banget. Dimana salah satu yang paling populer itu adalah Smash. Ya. Di anggota Smash itu juga ada yang salah satu yang sebenarnya sempat se-SMA sama gue dulu. Tapi dia cuma satu semester dan pindah ke SMA lain gitu. Gue gak akan kasih tahu siapa orangnya di antara Smash itu, personil Smash itu, dan gue tahu banget. Dan jadi apa ya, adanya perceraian ya antara mereka itu, Virgon dan Inara itu adalah, ya gue bilang kasusnya itu sudah meredak lah sekarang, tapi kita semua tahu bagaimana kronologinya, dan gue gak perlu gue jelasin bagaimana kronologinya. Ya, gue tidak ingin membesar-besarkan masalah mereka, tapi gue di sini hanya ingin memberikan suatu pencerahan, katakanlah gitu, suatu pencerahan atau suatu pandangan baru ya. Bagaimana sih seorang Inara itu bisa melepas cadarnya gitu kan. Dan itu dilakukan pada saat konferensi pers gitu. Yang pertama gini, baik itu Inara Rusli maupun Virgon, keduanya bermula mengawali suatu hijrah. Ya meskipun dalam peristiwa tersebut dijelaskan hijrah apa dan segala macamnya, dan bagaimana video klarifikasi dari Virgon juga demikian. Artinya ada suatu keadaan di mana Virgon itu bisa, katakanlah dalam tanda kutip, terjerumus ke dalam hal tersebut. Namun pada faktanya mereka sebenarnya berhijrah lah ya. Lalu kemudian Inara yang tadinya seorang mantan girl band dan menjadi istrinya Virgon, lalu kemudian bercadar. Nah, fenomena cadar ini di Indonesia, gue selalu bilang bahwa ada kesalahpahaman bahwa yang bercadar itu berarti dia sempurna. Enggak juga sih sebetulnya. Ada yang bilang juga makan bercadar itu tanda seseorang udah bertobat. Enggak juga sebetulnya. Jadi sebetulnya yang gue ketahui itu adalah ketika bercadar, itu adalah suatu opsi. Suatu perempuan itu bisa bercadar atau enggak. Gitu. Dan hukum bercadar itu sendiri memang ada yang mengatakan wajib, ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat enggak wajib. Dan ini di Indonesia mengadopsi di antaranya NU dan Muhammadiyah, itu mengadopsi bahwa hukum bercadar itu tidak wajib, katakanlah demikian. Adapun yang mau bercadar ya bagus-bagus aja, bagus dengan diiringi dengan kesolehannya. Nah, Inara ini dia ketika mulai berhijrah bersama Virgon, lalu kemudian bercadar, gitu kan. Banyak yang menyambut baik keputusan Inara untuk bercadar. Namun karena kasus ini diantaranya mungkin Inara memutuskan untuk melepas cadarnya dan di konferensi pers. Kenapa harus di konferensi pers? Gue sih sebenarnya merujuknya gini ya, bahwa ya dia seorang public figure ya. Kalau dia tidak memberikan klarifikasi atau tidak memberikan keterangan kenapa dia melepas cadar, maka nanti akan menjadi sebuah kontroversi. Ya katakanlah banyak netizen yang menganggap, oh jadi cuma segitu doang keimanannya dan segala macam. Maka seorang Inara itu harus dengan konferensi pers dia melepas cadarnya. Dan gue percaya itu bukanlah bagian dari kesombongan. Sombong atau enggak, ria atau enggak, itu kembalikan lagi ke hatinya. Kita nggak bisa baca hati orang meskipun dalam suatu teori. Dan itu kembalikan lagi. Namun yang patut jadi pertanyaan adalah ketika dia melepas cadar, apakah dia menurunkan keimanannya? Gue bilang enggak sih gitu ya. Kenapa enggak? Ya, seperti yang gue bilang tadi, bahwa hukum bercadar sekalipun para ulama banyak yang berbeda pendapat. Entah itu wajib ataupun tidak wajib. Jadi artinya kalaupun Inara itu memilih melepas cadarnya dan apalagi dia masih menggunakan baju yang yang jauh dari kata-kata, sah-sah aja sih gitu. Artinya dan juga itu dia lakukan untuk menafkahi anaknya kan gitu. Nah di sini mungkin timbul kontroversi demi anak, dia melepas cadarnya, enggak gitu maksud dia. Maksud dia tuh begini. Kalaupun dia melepas cadarnya itu bukanlah sebuah hal yang haram, itu yang pertama. Yang kedua,
ya kita nggak bisa melepaskan diri dari realita bahwa banyak pekerjaan yang memang mengharuskan cadar itu dibuka, gitu kan. Bahkan gue bilang dalam hal-hal tertentu, kalau ada sesuatu yang memang mengharuskan melepas cadar, ya yang pertama karena itu tidak haram, yang kedua untuk untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka memang perlu diperlihatkan sebuah wajah itu sendiri. Contoh misalkan sempat viral dulu pada waktu MTQ dilarang memakai cadar. Nah, di situ menjadi kontroversi. Ada yang sok-sokan, sorry to say, ada yang sok-sokan misalkan, ya kita kan itu karena kita tuh ingin terlihat sempurna di mata Allah dan segala macam. Itu kan ada yang paling mulia, kita kan ingin mulia dan segala macam. Cuman kan konteksnya dalam MTQ itu adalah mungkin atau enggak terjadi penipuan. Pesertanya A, tapi ternyata bukan A, kan mungkin. Nah, dalam keadaan itu, kalaupun harus melepas cadarnya, ya silahkan buka, karena itu tidak haram. Ya. Karena tidak haram juga, dan untuk mengantisipasi penipuan, maka kalau gue bilang dalam hal itu wajib diperlihatkan muka peserta yang sesungguhnya. Dan sebenarnya hal itu tidak perlu diperpanjang, karena cukup dengan komunikasi dua arah itu selesai. Nggak perlu misalkan dengan tudingan macam-macam A, B, C, dan segala macam. Meskipun, dan apalagi ya, gue pun membela dengan yang bercadar, untuk yang memilih bercadar adalah, ya hormatilah juga gitu ya. Namun yang memakai cadar pun harus cermat bahwa dalam suatu kondisi memang diperlukan melihat wajahnya sendiri gitu. Ini, Inara ini, ya kalau gue di posisi itu, yang pertama adalah haknya dia, yang kedua dia pun gak haram melepas cadar. Jadi ya, kalau memang itu baik untuk dirinya, ya silahkan dia lakukan itu. Karena mau bercadar atau tidak, dia tetap menutup auratnya. Itu yang paling penting. Dia tetap menutup auratnya. Auratnya tetap tertutup. Itu yang paling penting. Dan kalaupun memang dia harus bekerja di mana, di tempat dia harus melepas cadarnya, ya tempat kerja pun gue bilang nggak masalah juga, karena seperti yang gue bilang, mungkin beberapa hal tertentu memang ada yang mengharuskan muka itu memang benar-benar terlihat tanpa dihalangi oleh cadar, gitu kan. Jadi kalau untuk seorang netizen yang katakanlah kontra terhadap keputusan Inara itu melepas cadar, ya kalau disebut hak, ya semua juga hak, gue juga berhak ngomong apa aja, gitu kan. Cuma di sini cobalah kita mengerti bahwa dasar hukumnya ketika seseorang melepas cadar itu bagaimana. Terlebih lagi, dasar hukumnya cadar itu bagaimana. Kalau kita tidak mengetahui suatu hal, maka janganlah kita berkomentar atas hal tersebut. Apalagi perkara agama, kalau kita belum tahu kedalaman suatu ilmu, jangan berani-berani kita mengomentari atau ikut campur terhadap hidup orang lain. Itu yang gue pesankan sama ini. Apalagi tentang pernikahan. Kalau istilahnya membicarakan tentang pernikahan atau rumah tangga orang lain itu, gak akan ada yang bisa menyelesaikan, gue bilang. Meskipun itu sorry to say orang tuanya sendiri. Karena kembali lagi, yang tahu 24 jam keadaan rumah tangganya adalah yang berumah tangga itu sendiri, gitu. Yang melakukan di rumah tangga itu sendiri yang tahu 24 jam. Hanya yang patut dipelajari adalah apakah mereka punya kematangan secara mental dan juga ilmu atau tidak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau misalkan ada keputusan yang sesungguhnya, katakanlah, tidak mengenakan, ada keputusan yang seharusnya tidak dilakukan tapi tetap dilakukan, gue bilang di situ kita tidak bisa menghakimi, karena kita pun tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka selama 24 jam. Dan tidak akan ada yang bisa melihat 24 jam mereka, karena setiap kita itu punya privasi sendiri-sendiri. Setiap rumah tangga punya privasinya sendiri-sendiri. Setiap keluarga punya privasinya sendiri-sendiri. Bahkan antara orang tua dan anak pun kadang-kadang punya privasinya sendiri-sendiri. Jadi nggak adil kalau kita selalu mengomentari rumah tangga orang lain. Meskipun memang dengan buktinya lah, dengan digitalnya lah, dengan segala macamnya lah. Tapi di balik itu semua kita kan tidak tahu. Makanya dalam hal ini, gue tidak akan menghakimi Virgon, tetapi gue juga tidak akan membela keputusan Inara,
Gue hanya ingin menjelaskan bahwa ketika kehidupan rumah tangga itu memang katakanlah banyak rawannya, banyak rentannya. Entah itu rentan fitnah, entah itu rentan gejolak dan segala macam. Gue hanya bisa bilang itu. Bahkan ada tafakuran gue menurut dari tertuju pada suatu sinetron ya. Ini sinetron ini gue tonton waktu kecil. Dan gue cuma bisa berkata bahwa sebesar itu ya fitnah tentang pernikahan itu gitu ya. Gue hanya bisa berbicara demikian. Dan ya itu yang mempengaruhi gue dalam pola pikir gue saat ini tentang sampai saat ini. Jadi ya gue pesankan kepada melalui video ini bahwa kepada netizen semuanya bahwa ya apa yang dilakukan oleh Inara itu tidaklah haram dengan melepas cadarnya. Silahkan, itu memang untuk kenyamanan Inara, apalagi karena dia untuk menafkahi anak-anaknya. Karena saat ini meskipun tanggung jawab anaknya dipegang oleh Virgon, tetap selamanya oleh Virgon sebagai seorang ayah. Tetapi Inara pun pasti dia, karena dia sudah katakanlah belum punya suami lagi, dia ingin punya penghasilan sendiri. Dan ya kita pun harus mengakui realitanya, wanita zaman sekarang pasti ingin punya penghasilan sendiri-sendiri gitu. Ya sebenarnya itu nggak masalah asalkan bisa menempatkan diri sebagai seorang istri, bisa menempatkan diri sebagai seorang suami, dan tidak saling tinggi, tidak saling besar kepala karena memiliki penghasilan sendiri, itu gue sih nggak masalah ya. Meskipun dalam hal tertentu seorang suami kadang melakukan suatu hal atas dasar pertimbangan yang nggak mungkin dia jelaskan ke orang lain, tapi sebetulnya itu yang harus dia lakukan. Nah itu kembali lagi, makanya gue bilang tadi, ketika berumah tangga itu adalah antara mental dengan ilmunya itu mereka udah dapat atau belum. Bukan dengan dasar apa yang dikeluarkan, apa yang diperintahkan, apa yang diputuskan dalam suatu rumah tangga gitu. Makanya gue pun gak mengomentari alasan kenapa harus bersedia segala, nggak akan. Itu adalah pilihan mereka. Kadang-kadang suatu hal itu tidak bisa dilihat dari wujudnya, tetapi dilihat dari bagaimana apabila hal tersebut tidak dilakukan. Jadi harus mengambil beberapa sudut pandang lainnya.